warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, perkenalkan nama saya Safitri. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 4 di program studi akuntansi dengan NIM 230102138. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah manajemen keuangan dengan materi manajemen risiko. Untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Irma Indra SAK MAK. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari resiko. Resiko adalah peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Resiko adalah penyimpangan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Resiko adalah probabilitas sesuatu hasil yang berbeda. Nah, resiko juga bisa disimpulkan sebagai ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa yang dapat berdampak pada hasil yang dicapai dalam konteks yang lebih luas. Resiko mencakup potensi kerugian atau penyimpangan dari hasil yang diinginkan. Macam resiko. Menurut sifatnya, resiko dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu resiko yang tidak disengaja atau risiko murni. Kedua, resiko yang disengaja atau resiko spekulatif. 3, resiko fundamental. 4, resiko khusus. Pertama, saya akan menjelaskan tentang resiko yang tidak disengaja atau resiko murni. Adalah resiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya terjadi kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, dan pengacauan. Kedua, yaitu resiko yang disengaja atau resiko spekulatif. Resiko yang disengaja atau resiko spekulatif adalah resiko yang sengaja ditimbulkan agar terjadinya ketidakpastian memberi keuntungan, seperti hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka. Yang tiga, yaitu resiko fundamental. Resiko fundamental adalah resiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita. Tidak hanya satu atau beberapa orang saja, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Keempat, yaitu resiko khusus. Nah, resiko khusus adalah resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti pesawat jatuh dan tabrakan. Selanjutnya, yaitu penyebab timbulnya resiko dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu resiko internal dan resiko eksternal. Resiko internal yaitu resiko yang berasal dari dalam perusahaan sendiri, seperti kecelakaan kerja, resiko cedera atau kerusakan properti yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Selanjutnya yaitu kerusakan aktiva atau karena karyawan, kerusakan atau kehilangan aset perusahaan akibat tindakan karyawan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Mismanagement, pengambilan keputusan yang buruk atau kurang efektif oleh manajemen perusahaan yang dapat menyebabkan berbagai masalah. Kedua, yaitu resiko eksternal. Resiko eksternal yaitu resiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan politik. Penanggulangan resiko. Resiko dapat ditanggulangi dengan baik. Berikut cara atau upaya dalam penanggulangan resiko. 1. Mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian. Contohnya, dengan memasang sistem keamanan untuk mencegah pencurian atau kebakaran. 2. Melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi dengan menyediakan dana untuk penanggulangannya. 3. Melakukan pengendalian terhadap resiko, seperti melakukan diversifikasi investasi untuk mengurangi resiko kerugian investasi. Perdagangan berjangka juga bisa menjadi contoh pengendalian resiko.
4. Mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi terhadap perusahaan, asuransi terhadap risiko tertentu. Konsep risiko, hazard, peril, loser. Hazard adalah keadaan bahaya yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril atau bencana. Peril adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan kerugian atau bermacam kerugian. Loser adalah kerugian yang diderita akibat kejadian yang tidak diharapkan tapi ternyata terjadi. Manfaat manajemen risiko. Manfaat perusahaan dalam mengelola manajemen risiko diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. 2. Membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihindari atau diambil. 3. Jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan. Hubungan manajemen risiko dalam perusahaan. Manajemen risiko akan sangat erat dengan semua proses yang ada di dalam perusahaan, yaitu 1. Hubungan dengan fungsi accounting, 2. Hubungan dengan fungsi keuangan, 3. Hubungan dengan marketing, 4. Hubungan dengan bagian produksi, 5. Hubungan dengan engineering dan maintenance, 6. Hubungan dengan bagian personalia.